Sedikitnya 22 orang tewas akibat kericuhan demo menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli. Demonstrasi besar yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen turut dibakar massa. Massa membakar gedung DPR pada hari Selasa ketika Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintahan yang sedang berlangsung. Sejumlah pejabat pun menjadi sasaran amukan massa. Menteri Keuangan Nepal Bishnu Paudel dikejar dan dikeroyok massa. Bishnu pun ditelanjangi hingga cebur ke sungai. Akibat demo ini, sedikitnya 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal Jalanat Kanal, Rabi Laksmi Citrakar, dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya dibakar massa. Buntut demo berujung ricuh dan anarkis, sejumlah menteri kabinet terpaksa dievakuasi dengan helikopter militer ke barak militer. Militer Nepal kini mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. Kemarahan massa aksi tak terbendung dipicu maraknya korupsi dan kesenjangan antara pejabat dan rakyat Nepal. Rakyat Nepal muak dengan perilaku pejabat yang kerap pamer kemewahan di media sosial di saat kondisi ekonomi rakyat tengah sulit. Hal ini diperparah keputusan pemerintah untuk memblokir sejumlah platform media sosial. Banyak 100 WNI di Nepal akan dievakuasi secara bertahap. Kemenlu menyatakan tidak ada laporan WNI terluka akibat kerusuhan. Kerusuhan massa di Nepal meluas dalam beberapa hari terakhir. Data Kementerian Luar Negeri, ada sebanyak 100 WNI di Nepal. Terdiri dari 57 WNI yang menetap di Nepal dan 43 WNI yang menjadi delegasi dalam berbagai pertemuan. Kemenlu telah melakukan komunikasi dengan kedutaan besar di sana dan hingga kini belum ada laporan WNI yang menjadi korban dalam aksi kerusuhan. Selebgram Lisa Mariana dipastikan hadir dalam pemeriksaan di Barreskrim Polri pada siang ini. Lisa diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa Mariana hadir di Barreskrim Polri pada siang ini. Sebelumnya Lisa mangkir 2 kali dalam pemeriksaan dengan alasan sakit. Lisa akan diperiksa sebagai saksi terkait laporan Ridwan Kamil soal pencemaran nama baik. RK melaporkan Lisa atas tuduhan menyebut dirinya sebagai ayah biologis anak Lisa. Sebelumnya dari hasil tes DNA di Barreskrim Polri, RK tidak terbukti sebagai ayah anak Lisa. Pengedar uang palsu babak belur dihakimi warga saat bertransaksi di sebuah kios pasar Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, 2 pengedar uang palsu yang kerap menyasar pedagang di sejumlah pasar tradisional dibekuk polisi. Warga mengamuk dan menghakimi Supono karena ketahuan bertransaksi menggunakan uang palsu pecah Rp50.000 di pasar Kretek, Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya pelaku pun babak belur lalu diserahkan ke pihak kepolisian. Usai dikembangkan, polisi kembali mengamankan pelaku lain Bambang Wijanarko sebagai pencetak uang palsu. Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu siap edar sebanyak 109 lembar uang palsu, pecahan Rp100.000 dan 50 lembar uang palsu pecahan Rp50.000. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, 2 tersangka pengedar uang palsu R, 36 tahun dan IP, 31 tahun diamankan polisi. Selain para pelaku, polisi turut mengamankan 30 lembar uang palsu berbagai nominal dan 2 buah sepeda motor. Aksi para pelaku sudah sangat meresahkan karena kerap menyasar para pedagang pasar untuk menerima kembalian uang asli. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isu kenaikan tarif parkir di ibu kota hingga Rp30.000 per jam ditanggapi serius Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menyatakan belum ada rencana untuk menaikkan tarif dan saat ini Pemprov DKI baru mengkaji terkait sistem parkir. Kemacetan lalu lintas ibu kota hingga kini belum bisa diatasi Pemprov DKI Jakarta. Selain adanya perbaikan jalan serta proyek lainnya, salah satu penyebab kemacetan adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun berencana guna menekan kepadatan lalu lintas dengan menaikkan tarif parkir.
Rencana ini dianggap mampu mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi dan pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan transportasi publik. Bahkan rencana kenaikan tarif ini sudah diposting akun Pandemic Talks yang menuliskan judul besar kenaikan tarif hingga Rp30.000 per jam hingga viral. Isu kenaikan tarif parkir ini pun ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia memastikan hingga saat ini belum ada rencana kenaikan tarif parkir. Dan kabar yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar alias hoaks. Itu tidak benar. Bahwa kita sedang mengkaji untuk cashless di dalam parkir, ya. Untuk mengatur perparkiran, ya. Tetapi belum pernah ada keputusan apapun, dan kalau ada keputusan harus mendapatkan persetujuan publik. Saat ini Pemprov DKI masih mengkaji kebijakan baru terkait sistem parkir, termasuk penerapan transaksi non-tunai atau cashless. Selain itu juga pembahasan pengaturan manajemen perparkiran secara menyeluruh agar lebih tertib. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa rusuh di Jakarta beberapa waktu lalu tidak hanya melukai pengunjuk rasa, tapi juga hewan liar yang ada di sekitar lokasi kerusuhan. Di antaranya kucing liar yang banyak ditemukan dalam kondisi luka hingga patah kaki. Kerusuhan yang pecah dalam unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu tidak hanya melukai peserta dan juga warga. Hewan liar sekitar lokasi seperti kucing juga ikut terdampak kekerasan hingga menyebabkan luka, bahkan patah tulang. Prihatin dengan kondisi kucing-kucing ini, sejumlah relawan membawa mereka ke rumah singgah kucing jalanan di Bekasi, Jawa Barat. Puluhan kucing korban unjuk rasa berbaur dengan kucing rescue lainnya untuk dirawat dan diobati. Selain merawat kucing yang menjadi korban unjuk rasa, rumah singgah kucing jalanan Bekasi juga merawat sekitar 700 kucing jalanan tidak bertuan dan sebagian besar dalam kondisi sakit. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat aksinya terpergok, kawanan pelaku curanmor melepaskan tembakan ke arah warga di Kalideres, Jakarta Barat. Warga sempat mengejar hingga melempari para pelaku dengan batu. Komplotan pelaku curanmor terekam CCTV saat berusaha kabur dari kejaran warga di Jalan Bambu Larangan, Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku kocar-kacir usai warga terus melempari batu. Namun aksi pengejaran ini dibalas pelaku dengan melepaskan beberapa kali tembakan senjata api. Akibatnya, salah satu warga terluka di wajah dan tangan akibat terkena serpihan tembakan. Warga mengaku aksi pencurian yang dilakukan oleh 4 orang ini sudah sangat meresahkan karena kerap beraksi siang hari. Mereka juga membekali diri dengan senjata tajam serta senjata api. Langsung ditanya, dia lari. Nah, berbalik ke temennya, dikepungan sama anak-anak ini. Dilemparin batu, nggak kena, bawa senjata api. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.